Udah ada 9 yang masuk mungkin ya. Disambil aja ya. Ya, Ren, sambil aja. Sebelum memulai mungkin yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sampai saat ini masih diberi kesehatan oleh beliau. Dan alhamdulillah sebelumnya saya diamanahi sebagai pemandu pada kegiatan malam ini, yaitu bedah skripsi agenda mingguan oleh Kang SM ya. Alhamdulillah sudah ke 12 mungkin. Dan yang saya hormati sudah ada di tengah-tengah kita, yaitu Al-Ustadz kita semua, Al-Ustadz Dr. Latif Awaludin, MA, ME, yang akan memberikan prolog. Dan sebagai pemantik, yaitu ada Mbak Titik Kusnawati Amini, SE, dan sebagai pembedah pada malam kali ini yaitu Kang Jilal Apu Ajidin, SEMA. Langsung saja mungkin ya, supaya disambil tidak mengulur kepada waktu. Kepada Al-Ustadz kita semua, Al-Ustadz Dr. Latif Awaludin, MA, ME, untuk memberikan prolog tentang tema pada bedah skripsi pada malam kali ini, yaitu MSDM dalam perbankan syariah itu bagaimana. Kepada Al-Ustadz, waktu saya persilahkan. Ya, terima kasih pada moderator. Suaranya kedengaran ya? Ya Ustadz, ada. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat teman-teman panitia dan pemateri pembahas, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sangat senang bisa silaturahim untuk ikut sebagai prolog ya. Saya sangat senang kalau kajian itu terkait dengan penelitian ya, termasuk penelitian itu penelitian karya tulis skripsi. Jarang sekali orang yang membedah skripsi. Nah, ini menarik sekali ya. Skripsi dibedah dan tentunya ini akan mendapatkan manfaat ilmiah insya Allah. Temanya pun menarik, relevan, karena isu tentang sumber daya insani di perbankan syariah ini, SDM atau SDM di perbankan syariah itu masih kekurangan. Hampir tiap tahun industri perbankan syariah membutuhkan SDM baru, kurang lebih 6.000 sumber daya manusia perbankan syariah. Namun yang diserap itu, apakah mereka memang secara akademik orang yang sudah dikasih ilmu perbankan syariah atau tidak? Nah, ini problem dulu ya, dulu sering menjadi problem ketika membahas perbankan syariah itu adalah problem SDM, masih kekurangan. Kalaupun ada, itu biasanya cangkokan, bukan petetan. Cangkokan itu
yang bekerja di bank syariah itu sarjana ekonomi, sarjana komunikasi, ya, dia tidak mengenyam pendidikan perbankan syariah, terutama di bank umum ya, bank-bank besar, bank umum syariah. Mereka disyariahkannya cuma lewat pelatihan, pakai tudung, bisa baca Quran, lalu dilatih, sudah siap menjadi SDM perbankan syariah. Tentu awal-awalnya seperti itu ya. Saya sendiri di perbankan syariah di level BPRS selama ini saya hampir 7 tahun sebagai DPS, karyawannya kurang lebih 40 orang. DPRS Baitur Ridho Pusaka milik anak usaha KAI, Kereta Api Indonesia. Alhamdulillah ini BPRS yang sehat, bahkan profitnya walaupun pandemi kami untung terus. Kenapa? Karena captive market 90% nasabahnya adalah anggota KAI. Ternyata yang ada di BPRS kami ini 90% pegawainya itu bukan lulusan sarjana ekonomi atau lebih khususnya perbankan syariah. Kebanyakan mereka dari SMA, D3, dan S1-nya pun S1 konvensional. Yang syariah kemarin yang baru diserap itu 2 orang. Bayangkan, BPRS syariah, SDM-nya 90% itu bukan alumni kesarjanaan ekonomi atau perbankan syariah atau keuangan syariah. Tentu kami sebagai DPS ada tugas untuk mengedukasi sampai mereka nggak tahu itu ijaroh, itu nggak tahu murabah itu seperti apa. Ini berat. Nah ini hari ini masih begitu. Saya mengelola BMT juga yang memahami setengahnya masih bukan orang syariah, belum mengenyam pendidikan atau kesarjanaan ekonomi syariah. Faktanya begitu. Apalagi sekarang banyak industri keuangan syariah non-bank yang membuka unit syariah atau layanan syariah. Saya sekarang diamanahi di Dewan Syariah Nasional MUI itu untuk menjadi DPS di Tugu Mandiri, sebuah perusahaan besar di bidang asuransi ingin membuka layanan dana pensiun syariah. Dan mereka yang mengelola ini latar belakangnya ya konven kebanyakan. Nah ini problem. Apa sih dampaknya nanti ketika perbankan syariah ini SDM-nya itu tidak handal? Ya dampaknya banyak. Dari pelayanan, gitu ya, dari aspek pengetahuan, ya banyak marketing di BPS kami ini kewalahan ketika ditanya akad, kami nggak tahu, kami tahu, saya tugasnya cuma ini aja gitu ya. Nah ini belum ideal, sekali lagi sumber daya manusia di perbankan syariah itu belum ideal, ya banyak problem, salah satunya adalah kecakapan kesyariahannya. Mereka hanya disyariahkan dengan sertifikat 1 minggu dengan praktiknya, itu pun nggak apa-apa membantu mereka. Dan ke depan insya Allah karena banyak perguruan tinggi yang membuka prodi ekonomi syariah di Unpad, di UGM lebih dulu ya, di IPB ya. Jadi teman-teman yang perguruan tinggi Islam akan bersaing dengan teman-teman yang perguruan tinggi umum karena mereka sudah membuka prodi. Ini akan menjadi persaingan yang sehat. Tapi saya melihat kemarin di BNI Syariah sebelum merger jadi BSI, saya jadi penasehat masjidnya, bukan penasehat banknya, penasehat masjid karyawan BNI Syariah di Bandung. Alhamdulillah sudah ada alumni-alumni UIN yang sudah masuk ke SDM BNI Syariah. Dan itu berbeda sekali. Mereka sudah tidak perlu diajar lagi fatwa-fatwa, fikih, akad itu nggak usah. Tapi yang konven ini agak repot. Mereka harus diajar lagi berulang-ulang. Nah itu sekilas yang saya pahami ya. Ditambah lagi juga sumber daya di kita ini masih belum bisa bersaing dengan yang konven. Karena banyak hal ya. Syariah ini kan baru ya, pemain baru ya. Jadi insya Allah bertahap. Insya Allah bertahap.
nanti sumber daya manusia ini bukan hanya di industri perbankan, yang non perbankan juga termasuk yang mikro, insya Allah juga harus jadi perhatian teman-teman semua. Ke depan SDM kita kalau unggul, insya Allah saya yakin Indonesia ini akan menjadi pusat keuangan syariah. Karena sekarang lembaga keuangan syariah sudah tumbuh dan banyak, dan tumbuh. Tinggal terus istiqomah, ya, dukungan dari akademisi, dari kampus, untuk terus mengembangkan produk-produk keuangan syariah dari sisi kelemahannya apa saja. Maka skripsi, tesis, disertasi yang fokus tentang perbankan syariah ini terus digalak. Saya yakin ke depan umat Islam akan, khususnya umat Islam, akan bergeser kepada layanan keuangan syariah. Kalau ada nilai tambah dari SDM perbankan syariah. Dan ada yang lupa, misi bank syariah itu bukan hanya profit, tapi benefit. Yang lemah dari perbankan itu adalah benefit. Karena mentalitasnya kapitalis, saya sendiri dengan pemilik saham kadang-kadang suka agak benturan lah visi. Mereka profit. Kalau pemilik saham nggak mau tahu ujung-ujungnya profitnya berapa, sampai target atau tidak. Nggak tahu SDM-nya, terserah urusan direksi SDM-nya sama komisaris. Ngajinya gimana DPS, yang penting profit. Itu pemilik saham begitu. Nah, perbankan syariah ini kalau ingin sukses harus semua unsur-unsurnya, mindsetnya syariah, pemilik sahamnya juga wawasannya syariah, komisarisnya juga wawasannya syariah, direksinya juga. Nah, kebanyakan jangankan staf, operasional, marketing, direksinya pun rata-rata mu'alaf, yang bukan ahli syariah, mu'alaf, hijrah. Ya, kebanyakan hijrah yang di bank BUMN syariah itu, bank-bank besar itu kebanyakan hijrah. Artinya mindsetnya belum syariah secara 100%, bertahap lah. Tapi itu nggak apa-apa, yang namanya juga sebuah perjuangan, tidak ideal dulu, tapi ke depan insya Allah akan terjadi relevansi yang pas. Sumber daya manusia di pengusaha itu adalah mereka yang bukan hanya tadi handal, cakap, juga ada nilai-nilai dakwah. Ini yang kurang nih. Jadi masyarakat kita belum bisa merasakan apa bedanya kompen dan syariah. Belum bisa merasakan. Kecuali di akad aja. Nah, ini sumber daya manusia perbankan ini harus punya nilai tambah. Nah, itu mungkin pengantar. Selamat untuk, saya tidak tahu ya skripsi seperti apa karena nggak dikasih tahu bahannya, penelitiannya. Yang jelas saya menyambut baik. Selamat berdiskusi. Kita perjuangkan terus gerakan ekonomi syariah melalui nadinya, yaitu perbankan syariah. Sekian, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Al-Ustadz Latif yang sudah menyampaikan atau memberikan prolognya pada kesempatan malam ini. Semoga menjadi pecutan bagi kita semua untuk menjalankan atau membumikan ekonomi ini di masyarakat luas. Dan yang selanjutnya kepada pemantik ya, pemantik pada malam ini, yaitu kepada Mbak Titik Kusnawati Amini SE yang judul skripsinya panjang, tetapi di judul pada malam ini yaitu MSDM dalam perbankan syariah. Dan untuk waktu 20 atau 30 menit kepada Mbak Titik saya persilahkan untuk menyampaikan bahan skripsinya. Terima kasih. Izin share screen dulu ya, Kang. Siap. Nih.
Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan selamat malam kepada Bapak Dr. Latif Awaludin MAME selaku prolog pada diskusi kita malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam juga kepada Bapak Rizal Afwa Azidin SEMA selaku pembedah skripsi pada diskusi malam hari ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih dan selamat malam kepada moderator kita, Mas Randy Basyuni, mahasiswa Ekonomi Syariah STAI Persis Garut. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih dan selamat malam kepada Kang Rizal Samsul Mutakin selaku penanggung jawab diskusi rutin kita pada malam hari ini. Dan tentunya saya ucapkan selamat malam kepada para teman-teman semua yang sudah berkesempatan hadir dan meluangkan waktunya untuk bisa ikut dalam diskusi kita yang dalam rangka untuk membedah skripsi terkait dengan manajemen sumber daya manusia dalam perbankan syariah. Baik teman-teman semua, perkenalkan saya Titi Sunawati Amini, saya adalah alumni perbankan syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sekarang sedang menempuh pendidikan di Prodi Pascasarjana Ekonomi Syariah UIN Mataram. Sebelum masuk ke dalam diskusi kita pada malam hari ini, di sini saya akan memberikan sebuah close statement dari Bapak Pendidikan Indonesia, yakni Bapak Ki Hajar Dewantara, yang berbunyi, apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaklah dapat bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini, saya ingin berbagi ilmu kepada teman-teman, tepatnya sharing, berbagi pengalaman terkait dengan skripsi ketika saya melakukan proses penyusunannya, proses penemuan judul, dan sebagainya, dan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Baik teman-teman, ini adalah judul skripsi saya. Mungkin di temanya lebih kepada manajemen SDM dalam perbankan syariah, namun manajemen SDM itu kita kita bedah melalui skripsi ini karena variabel-variabel dari skripsi yang saya ambil itu merupakan merupakan bagian atau ruang lingkup dari manajemen SDM. Judul saya adalah pengaruh latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, kepribadian dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, studi kasus Bank Madinah Syariah Yogyakarta. Karena waktunya terbatas, hanya diberikan 20-30 menit ya. Mungkin di sini saya akan membahas terkait dengan inti-intinya saja mungkin. Nah, ini yang pertama terkait dengan latar belakang, di mana perkembangan BUS atau Bank Umum Syariah dan BPRS atau Badan Pembiayaan Syariah itu sangat berkembang pesat di Indonesia, di mana pada data OJK pada tahun 2019 jumlah BUS terdiri dari 14 bank dengan NPF 11.094 miliar, total pembiayaan 348.876 miliar, serta total asetnya itu berjumlah 507.761 miliar. Nah, jadi dari data ini kita mengetahui bahwa memang BUS itu adalah sebuah bank ataupun bank umum dari bank syariah yang memang perkembangannya itu sangat pesat gitu. Nah, namun untuk meningkatkan atau mendukung perkembangan atau pertumbuhan dari BUS itu perlu adanya suatu BPRS gitu. Bank syariah itu mendirikan sebuah
badan pembiayaan yang disebut dengan BPRS atau Badan Pembiayaan Rakyat Syariah. Nah, di mana bisa dilihat teman-teman di sini total aset dari BPRS itu sendiri sebesar 11,36%, porsi pembiayaannya 19,5%, terus DPK atau dana pihak ketiganya itu sebesar 11,93% dan NPF-nya 3,06%. Nah, dan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki perkembangan pesat terkait dengan BPRS-nya itu adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, salah satu BPRS yang memiliki kinerja yang baik berdasarkan penelitian saya, berdasarkan hasil observasi saya di Yogyakarta itu adalah Bank Madinah Syariah Yogyakarta, di mana di sini teman-teman bisa lihat pertumbuhan aset pada tahun 2007 sampai dengan 2019 itu terus mengalami kenaikan secara umum. Ya, walaupun pada tahun 2013 itu mengalami penurunan, namun meningkat kembali pada tahun 2014. Nah, di samping adanya peningkatan aset, di samping itu juga ternyata Bank Madinah Syariah Yogyakarta itu mengalami kekurangan. Kekurangan dalam artian dia itu mengalami penurunan dari segi produknya. Dari segi produk di sini deposito dan pembiayaannya. Pada tahun 2017 ke tahun 2018 dia mengalami kenaikan, kemudian pada tahun 2019 dia mengalami penurunan. Nah, selain adanya peningkatan aset dari Bank Madinah Syariah Yogyakarta, juga terdapat beberapa penghargaan yang sudah diterima dari Infobank dengan kinerja sangat bagus atas kinerja keuangan pada tahun 2012, 2017, dan 2011 dan 2017. Nah, berdasarkan dari objek penelitian yang sudah saya jelaskan sebelumnya terkait dengan Bank Madinah, dalam penelitian ini saya mengambil 2 teori, yakni teori oleh Gibson pada tahun 2010 dan teori dari Hamid pada tahun 2004, di mana Gibson mengatakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja karyawannya, itu ada motivasi, ada kemampuan, ada lingkungan kerja. Sedangkan Hamid pada tahun 2014 mengatakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan itu sendiri. Yang pertama itu ada gaya kepemimpinan, motivasi, tingkat pendidikan, pengalaman kepribadian, kompensasi, dan komunikasi. Nah, sehingga... Iya, ini Mbak Titik, slide-nya nggak pindah, mohon maaf. Oh, nggak pindah ya? Iya, nggak pindah. Oh, atau mungkin kalau ini udah bisa dilihat, Kang? Udah. Oh, berarti jangan diperbesar aja ya kali. Nah, udah Mbak. Oh, enggak. Siap, lanjut. Nah, sehingga dari kedua tokoh ini, tokoh Gibson dan Hamid ini, kita menyimpulkan terdapat 9 faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Nah, terkait dengan penelitian terdahulu, di sini di sebelah kirinya itu ada pro, maksudnya itu beberapa hasil penelitian yang mengatakan dia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dari masing-masing variabel yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan sebelah kanan itu ada kontra. Dia itu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Nah, di sini contohnya misalnya pada Aulia pada tahun 2016 memperoleh hasil bahwa latar belakang pendidikan karyawan itu berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Dan di sebelah kanannya itu penelitian Chandra Sari pada tahun 2017 mengatakan bahwa latar belakang pendidikan itu berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan. Nah, begitu juga dengan variabel-variabel selanjutnya, sampai dengan variabel lingkungan kerja. Dia itu ada beberapa teori atau penelitian terdahulu yang mengatakan dia berpengaruh positif, tapi ada juga penelitian terdahulu yang mengatakan dia berpengaruh negatif. Nah, seperti ini. Ini contoh 2 variabel yang selanjutnya. Nah,
Nah, dan dari 9 faktor yang saya sudah sebutkan sebelumnya dari Hamid dan Gibson, terdapat 9 faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Dan 3 faktornya itu seperti gaya kepemimpinan, komunikasi, dan motivasi, dia itu tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Sedangkan 2 faktor lainnya, yaitu kompensasi dan kemampuan, dia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Sedangkan 4 faktor lainnya, dia itu mengalami research gap gitu, mengalami perbedaan hasil. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang mengatakan dia berpengaruh positif, tapi ada juga yang mengatakan dia berpengaruh negatif gitu. Jadinya berdasarkan kinerja yang dimiliki oleh Bank Madinah Syariah Yogyakarta, berdasarkan berdasarkan penghargaan yang diperoleh, serta adanya penelitian-penelitian terdahulu dan berdasarkan teori yang ada, saya mengambil 4 variabel yang mengalami research gap ini sebagai variabel dalam penelitian saya. Sehingga judul yang saya ambil adalah pengaruh latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, kepribadian dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, studi kasus Bank Madinah Syariah Yogyakarta. Next. Ini terkait dengan rumusan masalah. Ada 4 rumusan masalah yang saya ambil. Yang pertama itu adalah apakah latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap kinerja karyawan Bank Madinah Syariah Jakarta? Yang kedua, apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan Bank Madinah Syariah Jakarta? Yang ketiga, apakah kepribadian berpengaruh terhadap kinerja karyawan Bank Madinah Syariah Jakarta? Dan yang terakhir adalah apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan Bank Madinah Syariah Jakarta? Nah, ini untuk kerangka teori dari masing-masing variabel. Mungkin di sini saya akan menjelaskan satu dari beberapa pengertian yang ada. Yang pertama terkait dengan kinerja karyawan. Kinerja karyawan di sini saya mengambil pengertian dari Gibson pada tahun 2012 yang mengatakan bahwa kinerja itu adalah hasil dari pekerjaan yang berhubungan atau berkaitan dengan misi organisasi. Jadi di sini tuh kata kuncinya itu adalah hasil dari pekerjaan. Sedangkan menurut Rozikin itu adalah seluruh proses kerja. Dia lebih kepada keseluruhan proses kerjanya. Jadinya saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa kinerja karyawan itu adalah segala keseluruhan proses dan hasil yang dicapai oleh karyawan di dalam sebuah perusahaan. Terus variabel yang kedua, variabel independen yang pertama adalah latar belakang pendidikan. Di sini menurut Sedar Mayati dalam Dianul tahun 2008 yang mengatakan bahwa latar belakang pendidikan itu adalah pengalaman seseorang sebelumnya yang terkait dengan yang diperoleh melalui program pembelajaran yang mencakup pengetahuan, sikap maupun perilaku mereka. Intinya terkait dengan pengalaman seseorang dari proses yang sudah dihadapi gitu, proses yang sudah dilalui. Terus yang ketiga ada pengalaman kerja. Di sini terkait pengalaman kerja itu adalah pengetahuan atau keterampilan yang telah diketahui serta telah dikuasai oleh seseorang dalam beberapa waktu tertentu. Nah, terus variabel selanjutnya terkait dengan kepribadian. Kepribadian itu merupakan gabungan antara keseimbangan karakteristik mental maupun fisik yang memberikan personality atau karakteristik atau kepribadian gitu dari seseorang. Dan variabel yang terakhir adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja itu merupakan hal-hal yang bisa memberikan pengaruh terhadap dirinya dalam pelaksanaan segala tugas yang diembankan kepada karyawan dan berada di sekitar para pekerja gitu. Jadinya lingkungan kerja itu bukan hanya identik dengan tempat kerja mereka, tetapi juga berhubungan dengan suasana kerjanya, rekan kerja, pimpinan, itu semuanya itu masuk ke dalam lingkungan kerja. Sehingga dalam penelitian ini saya mengambil 4 hipotesis berdasarkan variabel-variabel yang
sudah ada. Hipotesis yang pertama mengatakan bahwa latar belakang pendidikan itu berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di Bank Madinah Sari Jakarta. Begitu juga seterusnya sampai dengan hipotesis keempat bahwa masing-masing dari variabel X terhadap Y itu mereka itu masing-masing berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, yakni kinerja karyawan. Nah, ini terkait dengan kerangka pemikiran. Nah, ini saya gambarkan seperti ini. Masing-masing dari variabel X itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y, yaitu kinerja karyawan. Karena di sini nggak ada variabel interveningnya, jadinya langsung tanda panahnya itu langsung ke variabel Y. Dari X langsung ke variabel Y. Nah, ini masuk ke dalam bab 3 ya, teman-teman, terkait dengan metodologi penelitian. Yang pertama adalah jenis dan sifat penelitiannya. Di sini jenis penelitian saya itu adalah penelitian survei yang bersifat kuantitatif. Dan sampelnya itu saya lakukan secara acak dan bersifat kuantitatif, atau data-datanya itu diolah menggunakan data statistik. Terus sumber data penelitian, di sini saya menggunakan sumber data primer, yaitu datanya saya peroleh secara langsung dengan penyebaran kuesioner dan didukung oleh data berupa wawancara. Terus untuk populasi dan sampel penelitian di sini saya menggunakan sampel jenuh, di mana sampel jenuh itu adalah seluruh jumlah sampel itu sama dengan jumlah populasinya. Jadi di Bank Madinah Sari Jakarta itu jumlah karyawannya hanya 33 karyawan dan dia itu tidak mempunyai cabang, jadinya saya mengambil semua karyawan itu sebagai sampel penelitian saya. Next. Teknik pengumpulan data. Nah, pengumpulan data yang pertama itu saya menggunakan angket atau kuesioner. Nah, setelah data sudah saya kumpulkan, sudah saya terima kembali dari para responden. Kemudian data tersebut saya olah menggunakan SPSS versi 23. Adapun wawancaranya itu karena kondisi pada waktu itu sangat terbatas, jadinya saya hanya bisa melakukan wawancara kepada satu orang, yakni Bu Dian Prihanita Sofyansah selaku supervisor HRD dan GE. Nah, ini beliau orangnya yang paling kanan ya, teman-teman. Ini Bu Sofi. Terus skala pengukuran penelitian itu menggunakan skala Likert. Saya menggunakan skala 1 sampai 4. Saat itu menggunakan keterangannya sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Nah, dan ini SPS analisis ujinya saya olah, saya menggunakan aplikasi SPSS versi 23, di mana ada beberapa uji yang saya lakukan. Yang pertama adalah uji validitas dan reliabilitas untuk menguji instrumen datanya sebelum saya melakukan penyebaran angket gitu. Jadinya kalau untuk data kuantitatif kita itu melakukan proses uji data sebelum penyebarannya, sebelum kita melakukan penelitiannya. Jadinya saya di sini sebelumnya itu melakukan uji validitas dan reliabilitas. Terus yang kedua saya menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Nah, dan yang terakhir, di sini saya menggunakan uji hipotesis yang terdiri dari analisis regresi linear berganda, ada uji F, uji T, dan koefisien determinasi. Nah, hasil dan pembahasan. Nah, di sini teman-teman yang pertama itu terkait dengan profil respondennya. Ternyata setelah saya melakukan penelitian, profil responden dari segi jenis kelamin didominasi oleh laki-laki, yaitu berjumlah 17 orang dengan presentasi 51,5%. Terus dari segi usianya, ternyata yang mendominasi itu adalah
karyawan dengan usia 26 sampai 30 tahun, yaitu berjumlah 11 karyawan dengan persentase 33,3%. Terus untuk profil responden dari segi pendidikan terakhir, yang mendominasi di sini adalah pendidikan terakhir dari jenjang S1, yaitu berjumlah 24 responden dengan presentasi 72,7%. Terus dari segi masa kerja, ternyata karyawan di Bank Marina Sari Yogyakarta itu sebagian besar masa kerjanya itu 1-5 tahun, yaitu berjumlah 17 responden dengan presentasi 51,5%. Nah, masuk ke dalam analisis datanya ya teman-teman. Nah, uji validitas dan uji reliabilitas ini kita gunakan untuk untuk menguji instrumen data penelitian kita, apakah dia valid atau enggak dia enggak valid gitu. Nah, kalau untuk dari mana kita tahu apakah sebuah variabel itu variabel dalam apakah instrumen penelitian dalam sebuah variabel itu valid atau enggak? Di sini kita bisa melihat dari nilai R hitung dan nilai R tabelnya. Nah, kebetulan di sini data saya itu semuanya valid. Dia valid karena R hitungnya itu lebih besar dari R tabel. Nah, teman-teman bisa lihat R hitungnya semuanya lebih besar daripada R tabel, sehingga keterangannya itu valid. Nah, nanti misalnya kalau kita melakukan sebuah penelitian, tapi ada data yang nggak valid, cara yang kita lakukan itu ada dua. Yang pertama, kita hilangkan pertanyaan itu, pertanyaan yang menjadi instrumen penelitian, atau enggak yang kedua, kita ubah kata-katanya. Jadinya nanti untuk kalau ada keterangan yang tidak valid, berarti itu nggak boleh masuk ke dalam penelitian kita, harus kita hapus, atau enggak kita ubah kata-katanya. Nah, begitu juga dengan X2, yakni pengalaman kerja, semuanya valid karena R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Nah, terus ini untuk uji validitas X3 terkait dengan kepribadian, semuanya mengalami kevalidan, R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Nah, uji validitas yang terakhir dari variabel X-nya itu semuanya valid, lingkungan kerja ini R hitungnya itu lebih besar daripada R tabel, dan yang terakhir adalah kinerja karyawannya. Semuanya juga valid karena R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Nah, uji reliabilitas ini juga merupakan uji yang dilakukan untuk menguji instrumen penelitian gitu. Kalau data kualitatif itu namanya instrumen penelitian yang diuji dengan uji validitas dan reliabilitas. Kalau dalam penelitian kualitatif kita menguji keabsahannya gitu. Soalnya kan kalau kualitatif dia nggak menggunakan angka. Jadinya yang diuji itu adalah keabsahannya, bukan validitas dan reliabilitasnya. Nah, ini masuk ke dalam uji asumsi klasik. Teman-teman bisa lihat nilainya adalah min 0,64. Teman-teman bisa lihat x-aksiknya di sini 0,064. Berarti nilainya lebih dari 0,05. Ketika dia lebih besar, x-aksiknya dari 0,05 berarti data tersebut terdistribusi secara normal. Nah, terus untuk uji asumsi klasik, untuk uji multikoliniaritas, dari mana kita lihat apakah terjadi atau tidaknya multikoliniaritas, itu kita lihat dari toleran dan PIV-nya. Ketika nilai dari toleransinya itu di atas 0,10, berarti dia dikatakan tidak terjadi multikoliniaritas. Nah, ini kan semuanya di atas 0,10 untuk toleransi. Kalau untuk PIV, ketika nilai PIV-nya itu kurang dari 10, berarti tidak terjadi multikoliniaritas. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Kalau nilai 0,10 dan 10 ini memang standar dari SPSD-nya memang segitu. Jadinya memang sudah ada ketetapan tersendiri gitu. Terus ada uji heteroskedastisitas.
kita lihat dari nilai SIG-nya. Ketika nilai SIG-nya itu di atas 0,05 berarti dia dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, teman-teman, ini uji yang terakhir adalah uji hipotesis. Yang pertama itu adalah analisis regresi linear berganda. Nah, pengalaman saya kemarin ketika sidang, kebanyakan teman-teman saya ditanya terkait dengan yang persamaan yang ini, persamaan yang pada analisis regresi linear berganda. Maksud dari apa maksud dari persamaan ini gitu. Nah, ini kan yang Y itu kan menunjukkan kinerja karyawannya atau variabel dependennya. Terus ada 3,291 itu adalah konstantanya. Terus 0,116x1 itu adalah koefisien dari variabel X-nya, variabel X1, begitu seterusnya sampai dengan variabel X4, dan terakhirnya diakhiri dengan error. Nah, ini tuh koefisien itu diperoleh dari tabel yang ini, yang B ini, yang ini diperoleh dari sini. Terus terkait dengan uji F. Uji F itu apa sih fungsinya dalam sebuah penelitian? Uji F itu adalah kita ingin mengetahui apakah variabel X1, variabel X2, sampai dengan variabel selanjutnya, apakah mereka secara bersama-sama itu apakah berpengaruh terhadap variabel Y. Artinya secara simultan, secara bersama-sama. Nah, yang menjadi kunci dari sebuah penelitian itu sebenarnya ini. Maksudnya setelah uji validitas dan reliabilitas, uji F itu adalah uji yang memang harus berpengaruh gitu. Bukan, saya tidak berani mengatakan bahwa sebuah penelitian itu gagal ketika uji F-nya itu tidak berpengaruh, namun untuk uji T yang secara parsial tidak masalah dia nggak berpengaruh gitu kan, karena memang objek dan variabel kita berbeda-beda gitu kan setiap penelitian. Tapi kalau memang untuk uji F itu yang harus berpengaruh gitu dalam sebuah penelitian. Dia itu untuk menguji secara bersama-sama apakah semua variabel X itu secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ketika F hitungnya itu lebih besar daripada F tabel itu diperoleh 2,71. Dari mana kita peroleh F tabelnya itu? Kita ada rumus tersendiri, teman-teman. Kalau kita browsing di internet, nanti ada disediakan ada T tabel, ada F tabel. Nah, itu yang nanti kita cocokkan. Kalau dia lebih besar F hitungnya daripada F tabelnya, berarti dia dia berpengaruh gitu secara simultan. Begitu juga dengan signifikasinya, ketika dia kurang dari 0,05, berarti dia berpengaruh. Terus ini ada koefisien determinasi. Dalam tabel ini kita lihat nilai adjusted R-square-nya. Di sini ada 0,751. Berarti maksudnya sebesar 75,1% variabel X itu variabel Y itu mampu dipengaruhi. Nah, ini uji T, teman-teman, uji T dari hasil penelitian saya. Kalau uji T itu yang kita lihat itu adalah nilai dari T hitung dan T tabelnya juga, sama dengan uji F. Ketika T tabelnya itu lebih besar daripada ketika T hitungnya itu lebih besar daripada T tabel, berarti dia berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini di tabelnya, ini ada T hitung, T tabel sudah saya peroleh 1,701 dari tabel yang ada di tabel statistik, dan diperoleh T hitungnya itu lebih besar daripada T tabel. Nah, ini kan T hitungnya lebih besar daripada T tabel, berarti secara parsial atau secara sendiri-sendiri, secara masing-masing gitu ya, variabel X1, yakni latar belakang pendidikan, dia tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Kenapa dia tidak berpengaruh? Karena di sini T hitungnya yang lebih besar daripada T tabelnya. T hitungnya yang lebih kecil daripada T tabelnya. Nah, bisa teman-teman lihat ya.
Nah, kalau diberikan sebuah kesimpulan seperti ini, bahwa di antara keempat variabel saya itu hanya hipotesis keempat yang diterima, yaitu pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Yang lainnya itu tidak ada yang berpengaruh. Variabel H1 ditolak, H2, H3-nya ditolak, yang hanya diterima itu adalah H4-nya, pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, baik teman-teman, mungkin dari presentasi saya tadi dapat saya simpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, kepribadian dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, studi kasus Bank Madinah Sari Jakarta, dengan menggunakan sifat penelitian kuantitatif dan teknis pengambilan sampelnya itu menggunakan sampel jenuh, di mana jumlah populasinya itu sama dengan jumlah sampelnya, yakni berjumlah 33 karyawan. Pengambilan datanya itu dilakukan secara primer, menggunakan angket dan wawancara, dan metode analisis datanya itu menggunakan SPSS versi 23, dan hasil penelitiannya menyatakan bahwa secara simultan variabel X1, X2, X3, dan X4 itu berpengaruh dia terhadap Y, yakni kinerja karyawan. Dan secara parsial, hanya variabel X4 atau lingkungan kerja yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Nah, mungkin teman-teman untuk lebih lanjutnya kita bahas di sesi diskusi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Siap, makasih kepada Mbak Titik yang sudah menyampaikan materinya tentang manajemen sumber daya manusia dalam perbankan syariah. Lanjut saja ya kepada kegiatan selanjutnya, yaitu pembedah yang akan disampaikan oleh Kang Jilal Afwa Ajidin, SEMA. Kepadanya waktu 20 atau 30 menit saya persilahkan untuk membedah skripsi kali ini. Kepadanya, mangga Kang Jilal. Ya, terima kasih kepada Kang Randy atas kesempatan dan waktunya serta ruangnya tentu saja ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat tentu saja ya, karena ini sudah dilewati dan ya saya kira untuk mengenai bedah di sini ya lebih kepada mengulas saja. Saya kira overall udah sangat bagus nih apa yang ditulis oleh Mbak Titi Husnawati Amin ini. Mbak Titi ya panggilannya ya? Oke, Titik. Iya, atau Husna. Titik saja. Ya. Oke, izin Mbak Titi. Jadi saya juga tadi sempat sekilas juga baca profil dan lain-lainnya. Artinya kalau untuk penulisannya, apalagi ini perbankan syariah. Memang dulu saya juga satunya juga perbankan syariah, tapi saya lebih kualitatif sebenarnya, Mbak. Jadi ketika Mbak Titi menuliskan tentang kuantitatif, ya ini sudah sangat komprehensif barangkali ya. Dan tadi ada uji validitas, reliabilitas untuk uji awal sebelum datanya disebar gitu. Ya, itu juga kan memang kaedah-kaedahnya sudah memenuhi. Tentu saja ini sudah, ya kalau kita kan newbie lah atau pendatang baru lah barangkali di dunia akademis ini. Dan tentu saja ketika ini sudah Mbak Titi sudah artinya sudah menyandang gelar sarjana, ini kan sudah melewati fase-fase diuji, dibimbing oleh dosen pembimbing dan juga diuji oleh dosen penguji yang ada di UIN Sunan Kalijaga. Dan ini saya kira sudah bagus gitu ya, sudah sangat memenuhi kaedah-kaedah penelitian gitu. Akan tetapi karena di sini forum ini diminta membedah ini bukan berarti
mengkritisi atau menguliti, bukan ya, tetapi kita juga melihat perspektif dan apa manfaat yang kita ambil dari penelitian ini. Karena ini sifatnya kuantitatif, tentu saja sifatnya nanti angka-angka, dan apa namanya, kesimpulannya juga tadi disebutkan ada pengaruh tidak berpengaruh, ada variable independen, variable dependennya, kan begitu ya. Oke, mungkin coba saya, ini sekedar sharing saja, tapi saya coba izin tampilkan juga layarnya ya. Udah bisa tampil ya ini. Siap, sudah ada Kang. Oke. Ya, penelitian ini masih hangat-hangat ya. Artinya 2020 ketika masa pandemi ya, Mbak. Iya, kemarin baru lulusnya 2021 tahun ini. Iya. Artinya apa namanya? Saya juga mengalami penelitian di fase itu. Jadi penelitian saya juga tesis kemarin selesai Desember atau Januari 2020 atau Januari 2021 juga. Selesainya juga baru tahun ini. Artinya ini masih fresh from the open ya, masih sangat hangat. Jadi penelitiannya pun sangat komprehensif. Dan saya melihat keunikan dari penelitian ini adalah jika yang lain mungkin banyak yang meneliti tentang bank atau cabang bank umum syariah atau apa, ini mengambil satu BPRS ya yang ada di Yogyakarta. Artinya tentu saja kalau BPRS jarang biasanya yang ada cabangnya, jarang ya. Artinya Iya. ketika kita berbicara tentang Bank Madinah Syariah, ya dia sudah satu kesatuan gitu. Beda dengan kita mengambil kantor cabang tertentu, kantor cabang dulu kan 2020 belum ada BSI ya, kan 2021 kan BSI ya. Belum ada. Betul. Jadi perubahan itu kan kalau tidak salah dari BNI Syariah, BSM dan BRI Syariah itu kan di Februari 2021 baru semua jadi berubah nama menjadi Bank Syariah Indonesia. BSI. Ya, nah ini ya, kalau kita ambil satu cabang mungkin ya tidak mewakili cabang lain gitu. Misalnya di zaman ini 2020 berarti cabang BNI Syariah di Jalan Kaliurang Yogyakarta misalnya. Nah, berbeda dengan BNI Syariahnya di cabang lain di Yogyakarta. Akan tetapi kalau kita bicara tentang Bank Madinah Syariah di Yogyakarta, ya dia sudah utuh gitu dengan segala karakteristiknya, dengan segala sejarahnya dan lain-lain. Jadi, ini ya, kita lewat saja, ini kan apa namanya format dari kampus. Ya, beberapa kali saya juga diajar atau diajar oleh dosen dari Uinsuka juga kemarin. Kalau saya di S2 itu kalau dapat mata kuliah apa namanya fikih muamalah, dan kalau S3 ini dapat mata kuliah hukum Islam dan fatwa. Nah, itu dosen dari UIN Sunan Kalijaga juga. Jadi kalau yang saya pahami gaya penulisannya adalah footnote ya, tetapi mungkin di ekonomi ini malah unik nih, malah body note. Jadi Body note. saya baru tahu nih. Jadi mungkin ini mengikuti apa namanya jurusan-jurusan sains lainnya, karena kalau di UGM pun kebanyakan pakai body note gitu. Nah, tapi bisa kita beralasan kenapa mayoritas kalau di UIN itu memakai footnote. Ya ini enggak mayoritas juga, saya kan kurang tahu juga. Cuman ketika kami dikasih makalah harus pakai footnote dulu. Karena gaya penulisannya kan merujuk pada penulisan di
kitab klasik kan. Kalau kitab klasik itu kan biasanya ada angka 1, ada keterangannya di bawah. Supaya lebih leluasa kita bisa baca langsung. Jadi ketika saya melihat ini dapat pandangan baru bahwa di Uinsuka juga pakai, khususnya yang ekonomi itu pakai body note gitu. Jadi paling tidak kaedah-kaedahnya saya juga cukup familiar lah barangkali begitu. Oke, ketika kita berbicara tentang penelitian tentu saja tidak akan jauh dari yang namanya abstraknya. Jadi abstrak ini memang gambaran umum dari isi dari penelitian tersebut. Nah, ini kita juga bisa lihat adalah apa saja independen variabelnya ataupun jadi ada 4 ya, ada 4 latar belakang penelitian, pengalaman kerja, kepribadian dan lingkungan kerja terhadap independen variabel itu kinerja karyawan di Bank Madinah Syariah gitu ya. Ini kuantitatif. Sekali lagi kalau kuantitatif ya saya udah Mbak Titi udah pakarnya lah ya. Kalau saya kan hanya membaca-baca saja karena penelitian saya S1 itu kualitatif, S2 mix method di metode gabungan dari kualitatif dan kuantitatif. Nah, ini juga sampelnya kalau 33 karyawan dan seluruhnya kan udah 100% ya. Jadi ini sudah sangat mewakili populasi. Dan kalau kita bicara tentang validitas reliabilitas memang minimal kan rata-rata 30 gitu ya. Nah, ini kan sudah memenuhi gitu ya. Jadi populasi sampelnya sudah memenuhi dan apalagi ini udah 100%. Semuanya diuji begitu ya. Nah, cuman barangkali ini kan salah tik aja, koreksi-koreksi penulisan aja barangkali Mbak. Saya pun dalam penulisan nggak sempurna lagi keliru, tapi mungkin ini entah karena kita kejar-kejaran waktu atau bagaimana, kadang ada juga misalnya variabel ini kan masih bahasa Inggris. Mungkin saja kita nulisnya itu udah benar variabel, tapi karena variabel bahasa Inggris ketika di spasi itu balik lagi ke format Inggris gitu ya. Jadi begitu. Itu ini mungkin parsial begitu kan. Tapi ini bukan termasuk yang esensi lah barangkali ya. Ini keywordnya. Nah, ketika latar belakang masalah ini, memang masing-masing kampus punya gayanya masing-masing. Ada yang bisa kita panjangkan di sini, ada yang lugas itu. Kalau gaya di UGM itu dia lugas, jadi 6 halaman itu malah maksimal gitu. Nah, tapi kan itu it's okay. Yang menarik di sini adalah ini bagi saya adalah poin ini nih. Jadi Mbak Titik sudah mencoba sangat banyak sekali mengutip dari penelitian terdahulu sehingga ini kita tidak mengklaim bahwa ini tuh sesuatu yang baru begitu ya, tapi sudah ada terdahulu. Ini perbedaannya dan untuk ukuran tulisannya S1 ini sudah sangat bagus sekali lah karena dengan mengutip penelitian terdahulu kelihatan riset gap-nya itu di mana gitu, celah penelitiannya itu di mana, kontribusi kita di mana, sehingga kalau bahasa di doktoral itu kan kalau nggak riset gap penalti gitu ya, apa yang kita tinggalkan gitu. Nah, untuk skripsi memang tatarannya belum sampai pada harus ada novelty tertentu, harus menciptakan teori tertentu, tidak. Tapi bagaimana kita bisa menggunakan teori itu dengan benar, itu sudah jadi satu poin plus gitu. Dan memang cukup sampai di sana, nggak ada tidak lebih dari situlah. Cuman di sini saya highlight sedikit-sedikit aja. Misalnya penulisan rupiah kan. Nah, sebenarnya kalau menurut KBBI saya juga coba cek lagi tadi, rupiah itu kan sudah
kayak simbol, jadi bukan singkatan gitu. Jadi tidak perlu pakai titik gitu. Titik. Oh, iya. Terus di sini NPF kan istilah-istilah kita di ekonomi Islam atau di perbankan syariah kan non performing finance gitu ya. Nah, kalau yang di konven kan non performing loan. Tapi di sini bukan non tapi non. Kalau non kata benda. Oh iya. Ya, kalau itu kayak hal-hal apa namanya, mungkin ini lebih kepada perbaikan saja mungkin, tapi bukan esensi lagi. Kalau bahasa Inggris ya beda arti nanti ya, Mbak. Terus pengutip apa di sini, mungkin ini juga bisa kita cek juga ya barangkali. Jadi sepaham saya adalah itu di belakang. Kalau titik dulu baru dalam kurung kan udah di luar kalimat kan. Ya begitu-begitu aja sih sebenarnya. Terus di sini juga, nah kalau ini kayaknya format kita sudah nulis industri pakai i, tapi ketika di enter nggak ke apa namanya, nggak ke edit gitu. Nah, caranya bisa pakai replace saja, Mbak. Jadi kayak apa ya? Ya ketika di apa tuh replace industri yang pakai y kan kita kelihatan tuh. Nah, ganti jadi industri pakai nanti ubah semua yang industri pakai yang pakai y nanti gitu. Kecuali nanti yang memang kita pakai bahasa Inggris gitu kan, halal industri gitu kan, nanti halal industri kalau dibalikin kan industri halal. Industri halal. Nah, jadi jangan semua juga, kalau memang ada yang bahasa Inggrisnya nanti kita ubah lagi manual gitu kan, satu. Gitu begitu aja. Terus aset ini masih bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia pakai S-nya satu kan gitu. Terus ini juga cara penyajiannya saya juga bagi saya ini menarik gitu. Karena ketika melihat angka-angka ini kan saya coba baca dulu, ada semuanya meningkat asetnya kecuali satu menurun gitu. Semuanya meningkat lagi kan. Nah, ternyata sudah dijelaskan oleh Mbak Titi, ya ada ceritanya. Jadi memang begitu. Meskipun ilmu kita adalah ilmu sains atau yang angka-angka, tetap dalam ada seninya gitu. Salah satu seninya adalah ya ada beyond gitu. Mungkin angka-angka itu tidak bicara banyak, tetapi ketika kita ceritakan di balik angka tersebut, ini menjadi menarik. Saya kira ini sudah dijelaskan oleh Mbak Titi ya. Jadi di sini juga kenapa menurun gitu. Ternyata ada salah satu sektor yang tidak dikuasai oleh pihak manajemen tapi tetap dibiayai. Nah, akhirnya ini kan bisa jadi pelajaran berharga bagi manajemen gitu ya. Misalkan ada orang yang mau dibiayai, nasabah datang, Pak saya punya usaha di bidang tambang Pak, batu bara gitu. Nah potensinya begini-begini Pak, untungnya cukup besar Pak, ini laporannya. Gitu. Karena manajemen melihat wah untungnya besar juga ya, tapi tidak satupun di antara manajemen yang paham tentang bisnis batu bara. Nah mungkin ini contohnya ya, akhirnya bukannya untung malah buntung gitu ya. Jadi makanya akhirnya bukannya dapat untung tapi kredit macet gitu ya. Nah ini akhirnya saya bisa melihat ada perbaikan dari manajemen Bank Madinah Syariah setelah tahun 2013, dan coba kalau kita lihat angkanya itu naik signifikan dari tahun ke tahun, bahkan sekarang asetnya sudah 86 miliar kalau 2019, berarti 2020 bisa jadi 90 bahkan udah mendekati 100 M ya. Nah, ini kan juga menarik. Terus juga ini angka-angka saja sebenarnya, tapi saya coba highlight di sini. Nah, di sini semua naik, ke samping deposito juga ini juga naik pembiayaan, tapi deposito dari 2018 ke 19 ada penurunan. Mungkin ini juga menarik gitu kalau diceritakan gitu ya.
intinya bukan hanya memanjangkan aja, tapi ada itu ya. Nah itu kan seni meneliti begitu. Nah ini yang saya sampaikan tadi, di antara semua yang ditulis ini salah satu yang membuat saya tertarik adalah hampir semua mengutip penelitian-penelitian yang baru-baru saja diteliti oleh penelitian sebelumnya. Jadi ini makin menguatkan posisi penelitian yang Mbak Titi tulis. Nah ini, nah contohnya ini kan terhadap lingkungan kerja saja ada yang dikutip, ada yang berpengaruh positif terhadap kinerja, tapi di sisi lain ada yang berpengaruh negatif. Nanti baru sehingga nanti di penelitian kita, oh ternyata dekat ke teori Safnur gitu ya, kira-kira begitu ya, karena sama-sama berpengaruh positif. Nah ini juga negatifnya bahasa Inggris, ini format bahasa Inggris ini biasanya wordnya. Nah ini yang highlight adalah baru masuk ke variabel independennya ya. Saya kira ini tadi juga dijelaskan, jadi ada yang rumusan masalahnya yang secara umum, apakah latar belakang pendidikan, pengalaman, kepribadian, dan lingkungan kerja ini digabung apakah berpengaruh gitu ya. Ada juga yang parsial. Ada 5 pertanyaan. Kita lanjut saja. Ini saya kurang paham ya, apakah teori itu harus mengutip yang terbaru juga atau tidak itu. Tapi memang agak sulit juga. Nah, di sini mungkin tahunnya 2005. Nah, apakah itu terlalu lama atau tidak? Nah, mungkin bisa disampaikan. Gitu. Tapi kalau teori manajemen ya agak beda dengan penelitian-penelitian yang tadi ya, hasil penelitian ini terhadap ini. Gitu. Kalau dalam latar belakang kerangka teori, mungkin saya kurang tahu nih apakah juga harus 5 tahun atau ya 5 tahun terakhir, ini mungkin juga bisa tanya bersama-sama, mungkin ada yang bisa jawab ya. Terus saya kira ini oke ya, udah oke. Nah, cuman ini kinerja dalam Islam. Saya juga kemarin menulis tentang manajemen produk halal, di mana profesornya penguji menambahkan bla 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 gitu ya. Jadi saya kira teorinya itu agak mirip karena sama-sama di landasan teori atau kajian teoritik. Jadi pengutipan bisa kita tambahkan, misalnya kinerja itu apa gitu. Kinerja itu apa? Amal kan, amala gitu kan. Jadi amala itu kita bedah gitu. Kalau saya kan halal gitu kan. Halal itu adalah ini, ada halal thayyiban. Halal itu apa? Nah, coba Anda kaitkan katanya. Coba Anda kaitkan kata halal itu ada berapa tempat dan bentuknya seperti apa. Ternyata ada sekitar 57 kalau tidak salah. Ada yang bentuknya itu halalan, ada ahalla, ada uhilla gitu kan. Kan bisa variasikan. Ini untuk memperkaya saja, memperkaya substansi. Jadi makin menarik. Ini kan tidak dijelaskan dalam kalau hanya pengertian kinerja mungkin bisa, tapi kalau kita bawa kinerja itu dengan satu kata, misalnya kinerja itu dalam Al-Quran itu apa aja kan, ada amala, ada yang lain, ada yang fa'ala misalnya, atau lain-lain ya gitu ya, bisa dijabarkan juga sehingga makin bagus dan komprehensif. Tapi ya mungkin pembimbing ataupun penguji juga biasanya nggak sampai ke dalam itu, karena ini kan kuantitatif, bukan di situ intinya. Tapi kalau saya kira kalau Mbak Titi punya tesis atau apa gitu, bisa
bisa jadi pengayaan lah, bukan masalah benar salah tapi lebih ke pengayaan. Terus ini juga awal kalimat itu tidak boleh ada langsung singkatan gitu ya. Singkatan. Saya juga dikritik juga oleh pembimbing saya, jangan dimulai dengan kata dengan, dalam gitu. Dalam penelitian ini gitu kan. Kalau di Indonesia kan itu mungkin biasa ya, tapi lebih baik kita langsung penelitian ini menunjukkan gitu ya. Jadi langsung subjeknya bukan dalamnya. Dalam itu kan kata hubung ya. Konjungsi berarti ya. Iya, jadi konjungsi atau apa tidak bisa mengawali kalimat. Nah, beda dengan ini. Demikian pula kan selanjutnya itu kan bisa, tapi kalau untuk mengawali sebuah kalimat seperti dalam, dengan, kan nggak bisa ya. Kalau ini juga QS-nya itu ada beberapa kata yang nggak bisa diawali dengan kalimat tuh awal kalimat tuh tidak bisa dimulai oleh misalnya huruf kan. 76 orang gitu kan nggak bisa, nggak pernah mungkin kita temukan ada langsung 76 hurufnya, 76 orang ditemukan hanyut di sungai ini kan, tidak ada huruf 76 di awal kalimat kan. Mungkin hal-hal seperti ini juga bisa kita lengkapi. Kayak ini kan mulai ada dari kan, ada awalan lah gitu, paling tidak. Overall ini sekira udah bagus ya. Hanya bedah secara umum saja. Termasuk ya kritik atas tulisan kita pribadi gitu ya. Tapi kepada autokritik juga. Terus landasan teorinya saya kira sudah bagus dan komprehensif ya. Termasuk di sini saya lihat ada 11 referensi di sini ya. Dengan segala variabel dan hasilnya. Ini juga makin menguatkan posisi dari penelitiannya Mbak Titi. Jadi kita tidak cuma mengatakan 4 ini, tapi ini 11 berarti kan udah sangat niat gitu ya, memposisikan penelitian ini di mana gitu. Oke, ini kerangka pemikirannya, bagaimana pengaruh gitu ya, pengaruh ini terhadap ini. Bagaimana pengaruh ini terhadap ini dan lain-lain. Oke, terus teknik pengumpulan data tadi sudah dijelaskan, dan ini yang jadi kekuatan dari penelitiannya Mbak Titi. Jadi dilakukan dengan kuesioner dan wawancara. Ini kan dalam sebuah penelitian yang paling penting kan, bahkan memang bab 3-nya ya, metodenya apa. Bahkan kalau orang-orang yang udah biasa baca skripsi, tesis, disertasi, bab 1, bab 2-nya nggak ditanya, tapi langsung masuk ke bab 3, bab 4, bab 3, bab 4. Kesimpulan pun nanti bukan yang esensi lah. Nah, biasanya gitu, bab 3 atau bab 1, cara bacanya gini, cara bacanya tesis itu atau skripsi cepat itu adalah bab 1, bukan ke latar belakang dulu, tapi langsung tujuan. Latar belakang sekilas, tapi langsung ke rumusan masalah dan tujuan penelitian. Udah ketemu langsung ke bab 3 pakai metodenya apa, udah ketemu langsung ke kesimpulan pembahasan. Hasil ya bab 4. Kalau misalnya ada 5 pertanyaan di bab 1 di rumusan masalah, berarti harus 5 juga yang dijawab di bab 4. Nah, saya kira ini semua sudah paham lah. Tapi paling tidak kita bisa mengingat kembali lah. Nah, ini sudah dijelaskan skalanya pengukuran. Cuman tadi yang ditanyakan adalah kan pakai skala Likert ya, ini kan. Nah, yang ingin saya tanyakan, kenapa ini skalanya 4 saja gitu. Kenapa tidak ganjil seperti 5 atau 7 atau bahkan ada yang sampai 9, yang terbaru itu 9 supaya mewakili condongnya kemana gitu kan.
Nah, mungkin ini saya ingin bertanya saja ini. Ya dari pembimbing, masukan pembimbingnya kemarin gimana tuh? Kalau untuk ini kenapa menggunakan 4? Di sini kan biasanya kalau untuk menggunakan 5 misalnya di tengah-tengah itu yang poin 3 mungkin nanti diselipkan netral atau ragu-ragu gitu kan biasanya. Betul. Nah, saya itu dalam penelitian itu menghindari adanya pilihan netral. Kenapa saya menghindari? Karena sebagian besar responden itu ketika ada pilihan netral, mereka akan condong untuk memilih netral gitu. Maksudnya jadinya nanti penyebaran datanya itu tidak terdistribusi secara normal. Jadinya semua jawabannya itu menumpuk ke netral, akhirnya yang lainnya itu seperti yang setuju, tidak setuju itu nanti sedikit yang memilih. Jadinya nanti adanya kesannya itu menumpuk kepada satu pilihan gitu. Seperti yang di atas ini mungkin sudah ada penjelasannya, bisa dilihat kan yang di atasnya. Oh ini ya. Nah, ya. Nah, ini ada penelitian dari Azwar pada tahun 2012. Nah, di sini dikatakan bahwa peneliti tidak mencantumkan pilihan netral. Nah, perlu tidaknya menyediakan pilihan tengah atau netral dipicu oleh kekhawatiran sementara responden yang berpendapat bahwa pilihan netral itu disediakan. Maka kebanyakan responden itu akan cenderung untuk menempatkan pilihannya ke pilihan netral itu gitu. Dan kan apalagi kan kita meneliti karyawan bank gitu kan, maksudnya mereka waktu mereka untuk mengisi kuesioner kita juga kan terbatas gitu, ada yang sibuk dan sebagainya. Jadi nanti pasti mereka itu kebanyakan untuk memilih jawaban yang netral gitu, asalkan cepat gitu kan diisi gitu. Jadinya saya menghindari adanya netral. Oke, terima kasih Mbak Titi. Artinya ini kita dapat insight baru nih teman-teman sekalian. Jadi bukan berarti 5 ganjil itu lebih mewakili hasil penelitian, tapi malah menjadikan bias gitu. Dengan menghindari netral itu justru kita menghindari bias di dalam penelitian. Ini juga saya kira menarik nih dari penelitian ini karena dikuatkan pendapatnya gitu ya. Oke, ini saya kira bisa kita baca ya mengenai metodenya. Tadi juga sudah dijelaskan. Ini hasil pembahasan. Mungkin nanti saya juga bertanya gitu. Ini kan waktunya cukup terbatas ya, tapi saya bertanya mengenai sejarah dan lain-lain ini. Kenapa peneliti lebih memilih menaruhnya di bab 4 dibandingkan bab 2 misalkan? Mungkin itu boleh dijawab langsung juga nggak apa-apa. Oke. Yang pertama, kenapa saya menaruh yang objeknya ini di bab 4 gitu. Yang pertama kan dalam setiap prodi tentunya di Winston Kalijaga itu kan dia punya, khususnya dalam bentuk misalnya dalam ruang lingkup fakultas dia mempunyai aturan-aturan terkait dengan penulisan skripsi, tesis dan sebagainya. Dan untuk ini tuh saya berpedoman pada yang itu gitu, terkait dengan tata cara penulisannya, struktur penulisannya saya berpedoman pada yang itu. Terus yang kedua, saya melihat dari beberapa penelitian kakak tingkat sebelumnya yang mengambil penelitian yang di bank, khususnya sumber daya manusia, mereka mencantumkan objek penelitiannya itu di bab 4 gitu, sebelum dijelaskan terkait dengan hasil pengumpulan datanya. Jadinya objeknya itu dijelaskan terlebih dahulu, setelah itu baru lanjut ke dalam hasil pengumpulan data. Saya lebih berpedoman pada yang tadi aturan-aturan yang dari fakultas sama yang kedua dari teman-teman yang sudah melakukan penelitian sebelumnya. Oke, terima kasih Mbak Titi. Jadi sudah jelas ya, memang sesuai dengan aturan yang berlaku di instansi masing-masing. Jadi memang kita tidak bisa samakan juga, dan inilah keunikannya gitu ya.
Oke, mengenai hasil tadi sudah tergambar dari angka-angka. Saya kira tidak ada masalah. Apalagi cara penghitungannya ya juga sudah benar ya, valid, sudah reliable gitu kan. Dan ini sudah menggambarkan kaidah dalam penelitian kuantitatif. Oke, ini juga bentuk apa namanya formulanya ya. Saya kira untuk hasil dan pembahasan ini sudah final lah, tidak ada yang masalah gitu ya. Oke, ya ini aja mungkin di akhir mungkin udah Oh iya, semangat, typo ya. lebih ke situ saja sih sebenarnya. Dan hasilnya sudah disampaikan, juga saran. Biasanya ada kesimpulan dan saran. Ada yang memakai bahasa kesimpulan, ada yang memakai bahasa simpulan. Itu kan gaya penulisan saja sebenarnya. Dan ini juga ya saya kira udah komprehensif gitu ya, termasuk daftar pustakanya juga cukup banyak nih. Terakhir lampiran-lampirannya juga tadi saya baca sekilas saja tadi. Nah, contohnya ini kan yang udah diuji validitas dan reliabilitasnya. Oke, barangkali itu saja Mbak Titi. Overall ya Terima secara umum, kasih, Mas. ya siap Mbak. Jadi secara umum juga apa namanya yang dituliskan juga sangat bagus, dan juga saya kira ini juga untuk tesis pun sangat apa ya, tinggal ditambah sedikit dikembangkan atau cari objek lain juga bisa masih relevan lah barangkali begitu. Oke, saya kira itu saja. Dan juga ini apa namanya, sebenarnya ada irisan-irisan juga nih. Saya juga ketika S2 kemarin banyak bergaul dengan teman-teman dari Lombok ya. Saya 1 tahun ngontrak sama orang Lombok, jadi itu paham gitu ya tentang apa namanya. Orang Lombok itu kuatnya di kualitatif, sangat kuat di kualitatif. Dan hafalannya itu, wah, hafalan kitabnya banyak sekali, apalagi ya yang NW ya, Nahdlatul Wathon. Nah, ketika Mbak Titi ini kuat di kuantitatif nih, luar biasa sekali nih saya kira. Dan kuantitatifnya juga sangat kuat, dan juga ya karena juga merupakan aktivis di Forsebi ya, di Winsuka atau FOSE secara umum, saya kira ini kontribusinya juga bagus lah, baik dari segi organisasi maupun dari segi penelitian itu sendiri. Barangkali itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, makasih kepada Kang Jilal Afwa Ajidin yang sudah menyampaikan atau membedah kali ya. Yang selanjutnya barangkali sesi diskusi mungkin ya. Saya buka seluas-luasnya, boleh itu bentuk tanggapan, masukan, ataupun pertanyaan, saya persilahkan gitu untuk sesi diskusi pada malam kali ini. Mangga. Siap, ini ada yang nanya ya, Mbak Lutfia Widya. Assalamualaikum sebelumnya.
saya Lutfia Widya, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Tadi kan dijelaskan di PPT ada beberapa konsep sebelum menentukan gap ya yang akan dijadikan variabel X. Yang ingin saya tanyakan bagaimana menentukan gap pada penelitian tersebut. Siap. Langsung dijawab atau ditampung dulu? Atau ditampung dulu aja, Kang, Ditampung biar dulu aja ya. sekalian. Oke. Siap, siap. Kayaknya dijawab dulu deh, Mbak. Sambil menunggu yang lain gitu. Oke. Siap. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan dari Lutfia ya, terkait dengan bagaimana cara kita untuk menemukan research gap dari variabel yang akan kita teliti. Untuk menemukan research gap, di mana research gap ini bisa dikatakan sebagai intisari dalam sebuah penelitian. Artinya, research gap itu merupakan sebuah problem atau masalah yang ingin kita cari, yang ingin kita temui gitu. Bisa dikatakan sebagai mengapa atau alasan mengapa kita ingin meneliti variabel ini gitu. Nah, ada beberapa cara untuk menentukan research gap. Yang pertama itu contohnya seperti yang sudah saya jelaskan dalam skripsi saya, dengan membandingkan hasil dari penelitian sebelumnya dengan hasil dari beberapa penelitian sebelumnya gitu. Seperti yang ini kan ada beberapa penelitian sebelumnya yang mengatakan dia berpengaruh positif, namun ternyata ada beberapa penelitian yang mengatakan dia berpengaruh negatif gitu. Jadinya kan ada dua persepsi gitu. Ada yang hasilnya positif, ada yang negatif. Jadinya di situ butuh kita teliti lebih dalam lagi gitu. Sebenarnya hasilnya itu apa gitu. Hasilnya apa jika kita ingin mengambil objek penelitian di tempat ini misalnya. Itu caranya dengan cara membandingkan. Yang kedua mungkin dengan cara lebih membaca gitu ya teman-teman, lebih membaca, lebih sering-sering membaca referensi gitu. Pasti dalam sebuah referensi ataupun hal-hal yang kita temui di sekeliling kita, pasti kita menemukan sebuah hal yang menjadi problem gitu di lingkungan sekitar kita gitu. Nah, sebenarnya research gap itu bukan hanya sebuah bukan hanya sebuah hal yang istilah yang intinya bukan sebuah hal yang menjadi hal yang dibandingkan gitu, bukan dua problematika yang dibandingkan, tetapi dia itu bisa berupa problem atau masalah-masalah yang ada di sekeliling kita gitu. Bukan hanya sebuah hal yang tumpang tindih, bukan hanya hal yang pro kontra gitu, tetapi memang research gap itu adalah sebuah masalah yang bisa berasal dari lingkungan kita atau bisa berasal dari penelitian lain gitu yang membutuhkan penelitian lebih lanjut gitu. Mungkin dari Kak Zilal Afwa ada yang ditambahkan? Oke, untuk mencari research gap ya betul ya. Nah, lebih pada jam terbang aja sebenarnya. Jadi kalau bahasa guru-guru kita banyak bergaul gitu. Banyak bergaul itu maksudnya banyak membaca gitu ya. Nah, kalau kita sering bergaul ke perpus kan bergaul dengan skripsi senior kan nanti ketemu apa yang dimaksud dengan research, apa namanya, perbedaannya di mana, kita ngambil segmennya di mana begitu.
Tapi saran dari ya senior atau dosen-dosen, kalau bisa kita jangan lihat penelitiannya kakak kelas, karena nanti mentok di situ. Jadi lebih baik kalau mau ngambil penelitian, coba aja cari yang misalnya langsung ke jurnal. Tetapi mungkin dari segi gaya kepenulisan skripsi tesisnya kan baru kita merujuk ke kakak kelas. Kecuali kalau misalnya penelitian kakak kelas itu mirip teorinya dengan teori kita, dan itu justru disarankan oleh penguji. Coba kamu kutip penelitian itu gitu. Coba kamu pelajari. Malah itu wajib kita baca. Jadi di situ ya. Termasuk kemarin ini sekedar sharing pengalaman saja mungkin ya. Saya memakai teori namanya quality function deployment. Jadi itu teorinya orang teknik industri sebenarnya, yaitu dalam menentukan prioritas produk gitu. Tetapi kita bawakan ke arah konseptual. Jadi QFD turunan, bukan QFD asli. Kalau QFD asli kan dari sekian banyak itu mana yang kita mobil yang mana sih yang diinginkan oleh keluarga Indonesia, kan begitu ya. Nah, kalau akhirnya kan ada dilakukanlah penelitian, oh ternyata mobilnya kapasitas keluarga yaitu 7 orang atau 8 orang. Habis itu irit bensin, habis itu suku cadangnya murah dan lain-lain. Ditemukanlah produk bernama Avanza begitu ya. Sampai sekarang masih memimpin pasar Indonesia, belum tergeser sama Expander. Walaupun udah udah mendekati, ini kan contoh ya. Itu bisa jadi itu berdasarkan hasil penelitian juga. Nah, dari perjalanan QFD ini saya dapat 2 rujukan dari dosen pembimbing, coba kamu baca ini. Akhirnya saya ketemu 2 tesis yang membahas QFD tapi sudut pandangnya masing-masing. Nah, itu yang kita kombinasikan, kolaborasikan, dan yaitu kalau ini membahasnya tentang QFD, tentang pedagang bakso, preferensi orang memilih bakso di Yogyakarta begitu ya. Kenapa? Bakso yang seperti apa sih yang diinginkan oleh konsumen di Yogyakarta? Jadi kan produk yang satu lagi lebih kepada konseptual. Nah, kita ngambil perannya di mana, oh kita konseptual tapi konsepnya berbeda. Nah, kira-kira kan begitu. Akhirnya ketemulah yang dinamakan gap. Nah, intinya sama sih. Gap itu ditemukan ketika kita sudah tahu jalan gitu. Kalau misalnya kita belum mengenal daerah tersebut, gimana kita mencari gap ya. Jadi temukanlah bidang yang kita suka, misalkan kalau ya Lutfia ya, kan ini kayaknya manajemen ya, bidangnya manajemen. Sukanya apa? Manajemen apa? Misalnya manajemen MSDM kah, atau manajemen di bidang lain, dibedah gitu sampai spesifik. Cari jurnal. Kalau di skripsi mungkin udah mulai naik nih. Biasanya kalau skripsi mungkin 30 wajibnya, atau 10 mungkin referensi wajibnya. Di tesis mungkin naik ke 50 dan lain-lain. Nah, di situ semakin banyak kita cari referensi, semakin mudah kita akhirnya menemukan gap penelitian tersebut. Ya barangkali itu aja mungkin. Dan saya kira banyak lah yang lebih jago dan lebih hebat lah dalam mencari gap ini. Dan nanti bisa di-sharingkan juga. Terima kasih. Siap. Yang lainnya, Kang SM. Ya, Ren. Siap menambahkan tanya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Titik dan Kang Zilal. Kajian malam kali ini luar biasa, walaupun saya nggak concern di bidang ekonomi dan perbankan syariah ya. Namun saya ngasih respon dulu dikit kaitan dengan skripsi ini. Dalam konteks risetnya mungkin saya nggak tahu juga apakah Mbak Titi sudah menyaring ini,
menjadi sebuah jurnal atau belum ya, karena saya coba cari belum ada ya di Google Belum Scholar. dipublikasikan. Ya, jadi memang akan sangat lebih menarik jika skripsi ini dirangkum jadi jurnal. Saya kira kalau teman-teman yang di Jogja nggak asing lah ya dengan madhab jurnal itu. Dengan madhab jurnal yang menjadikan karya tulis atau tugas akhir baik skripsi, tesis atau disertasi itu menjadi jurnal, bahkan bisa mungkin jadi lebih lebih dari satu jurnal kan gitu. Nah, kemudian kaitan dengan gap riset tadi ya, kalau yang kuantitatif saya juga nggak begitu ini ya, nggak begitu ini. Tapi sejauh pengalaman dan pemahaman saya kalau berbicara tentang gap riset tentu nanti kalau yang kualitatif lah ya, biasanya kan itu nanti dilihat dari fakta sosial dan fakta literatur lah ya kurang lebih. Jadi biasanya antara fakta sosial dan fakta literatur itu nanti ada gap. Jadi gap itu bisa didapatkan ketika kita sudah bisa melihat fakta sosialnya seperti apa atau di lapangan seperti apa. Nah, sedangkan fakta literatur atau misalkan idealnya berbicara tentang satu objek itu seperti apa. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan saya ini sebetulnya nyambung dengan yang tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Latif ya di pembukaan atau di prolog, karena sejauh pemahaman dan pembacaan saya memang per hari ini kan kegiatan ekonomi syariah atau perbankan syariah itu kan sedang digalakkan lah ya di Indonesia atau sedang marak-maraknya gitu. Nah, mungkin adanya BSI itu sebagai sebuah output dari program yang diadakan lah ya dengan syariah hisasi bank-bank konvensional lah ya kurang lebihnya seperti itu, sehingga lahirnya bank syariah. Nah, namun jika misalkan kita tadi dengar pemaparan dari Dr. Latif ya atau dari Pak Latif kaitan dengan misalkan SDM yang ada di bank-bank syariah ini, apakah misalkan ini menjadi peluang ya, akan menjadi peluang bagi para sarjana atau generasi muda yang memang concern di perbankan syariah atau seperti apa gitu ya, ketika misalkan ya syariahisasi bank konvensional ini memang barulah katakannya, karena tadi kan oleh Kang Zilal disampaikan baru ya 1 tahun ini juga belum karena adanya BSI itu. Nah, terus ini menjadi tunas yang baru muncul. Nah, kemudian ini ketika ini tidak diimbangi, apakah ini menjadi tantangan tersendiri bagi bank syariah atau justru menjadi peluang untuk para sarjana lulusan perbankan syariah dan ekonomi syariah atau seperti apa gitu Mbak Titi atau Kang Zilal melihat fenomena seperti itu mungkin dari saya. Terima kasih. Ya, Kang Rijal Samsul. Mau langsung dijawab Mbak Titik? Boleh. Siap. Berarti Kang, inti dari pertanyaannya itu apakah ini merupakan sebuah tantangan atau merupakan sebuah apa tadi Kang? Tantangan atau peluang gitu ya? Ya, Peluang. Kalau menurut saya ini adalah sebuah tantangan gitu ya. Kalau kita kaitkan dengan kesehariannya, mungkin dari segi manajemen sumber daya manusianya seperti yang dikatakan oleh prolog tadi, bahwa memang ini adalah sebuah tantangan gitu bagi kita, yang khususnya lulusan dari sarjana ataupun magister dari ekonomi syariah, spesifiknya lagi adalah perbankan syariah. Kenapa saya mengatakan ini sebuah tantangan? Saya melakukan beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan manajemen SDM juga di luar skripsi ini. Waktu itu kalau nggak salah saya meneliti tentang bagaimana kinerja dari karyawan yang non perbankan syariah gitu. Dan setelah saya melakukan penelitian, waktu itu kan penelitiannya adalah penelitian kualitatif menggunakan teknik wawancara dan observasi waktu itu. Dan ternyata memang di bank itu hanya beberapa karyawan saja yang dari jurusan perbankan syariah gitu atau ekonomi syariah, yang sebagian besarnya itu berasal dari jurusan yang konvensional, misalnya seperti kebidanan juga ada, terus ada juga dari manajemen
ada juga dari psikologi, hukum, dan lain sebagainya. Dan ini merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi kita gitu. Mengapa gitu kita yang lulusannya perbankan syariah itu tidak diutamakan gitu dalam proses seleksi dan rekrutmennya gitu. Kenapa malah dianggap sama gitu. Dan setelah saya tanyakan apakah ada gitu perbedaan setelah lulusan perbankan syariah dan non perbankan syariah masuk di dalam bank itu dalam hal kinerjanya gitu. Ternyata tidak ada perbedaan gitu, sama aja. Yang menjadi perbedaannya itu adalah dari segi cepat mereka menangkap materi yang diberikan saat pelatihan. Itu yang menjadi pembeda gitu. Kalau dari segi pengetahuan, kalau dari segi skill mereka, dari segi kemampuan ataupun pengetahuan mereka itu sama. Yang hanya membedakan adalah ketika mereka diberikan pelatihan, lulusan dari perbankan syariah itu lebih cepat nangkep gitu karena memang bidangnya itu gitu. Sedangkan yang lainnya itu bisa mengikuti gitu. Jadinya tidak ada karakteristik tertentu yang harus menerima lulusan dari jurusan perbankan syariah gitu. Nah, jadinya saya dapat menyimpulkan bahwa ini merupakan tantangan bagi kita yang khususnya kita semua yang menekuni bidang perbankan syariah ini gitu. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan lebih gitu, meningkatkan secara lebih skill yang kita miliki agar kita itu ada perbedaannya gitu antara jurusan yang perbankan syariah atau ekonomi syariah dengan jurusan yang bukan dari ekonomi syariah gitu, sehingga antara unsur kesehariannya dan unsur konvensional itu bisa lebih dibedakan gitu, jangan disamakan lagi gitu. Pasti ini merupakan sebuah tantangan bagi kita semua. Nah, mungkin bisa ditambahkan atau ada tambahan dari Kang Zilal Afwa. Ya, ya mirip lah ya. Tadi yang disampaikan oleh Titi itu fenomenanya memang begitu. Bahkan mungkin SDM syariah ini yang harus berbenah diri, saya kira. Termasuk ini, yang jadi kendala kita adalah selalu dihadapkan nanti kan pada psikotes. Apapun tesnya, apapun lowongan kerja kan biasanya kalau nggak psikotes bahasa Inggris, psikotes bahasa Inggris. Nah, gimana caranya supaya kita yang lulusan ekonomi syariah ini ataupun apapun lah dengan masuk BI gitu atau OJK, tapi kita mentok lagi di bahasa Inggris, mentok lagi nilai TPA-nya rendah gitu kan. Nah, gimana kita mau mewarnai yang umum-umum gitu. Di sisi lain yang BSI-nya sendiri juga dibuka untuk umum, jadi tidak ada spesifikasi ya tidak ada privilege lah, tidak ada keistimewaan kita yang di jurusan perbankan syariah ataupun yang ekonomi syariah untuk selangkah lebih maju diterima di perbankan syariah, kan hampir tidak ada. Walaupun ini sebenarnya sudah coba diperjuangkan oleh kalau jalur aktivis itu kan misalnya di FOSE ya, Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam. Nah, kita sudah coba diskusi dengan alumni-alumni gimana caranya kita dapat privilege ini nih. Nah, kenyataannya ada sih beberapa yang ya sedikit lah yang dapat privilege, tapi mayority ya itu tadi akhirnya kan lihat kinerja. Nah, saya meyakini bahwa mungkin kinerja secara matematika mirip-mirip ya antara lulusan perbankan syariah ataupun yang konven gitu, atau lulusan ekonomi syariah atau ekonomi umum lah. Tapi saya meyakini bahwa girohnya berbeda, gitu. Apalagi yang memang dari hatinya ya. Jadi harusnya kita unggul di nilai kejujuran, nilai spiritualitas, semangat, akan harusnya itu lebih unggul. Meskipun itu nilai-nilai itu kan tidak muncul dalam angka-angka dan matematika gitu ya. Karena kan kalau yang dilihat dari kinerja itu kan berapa, apakah capai target kah, berapa nasabah yang kita bisa guide, berapa masalah yang
masalah customer yang bisa kita selesaikan. Nah, saya kira kalau SDM syariah ini berbenah diri ya, tidak harus menunggu privilege itu tiba gitu ya. Berbenah diri, misalnya kita meningkatkan kemampuan diri, psikotesnya kita tingkatkan, bahasa Inggrisnya kita tingkatkan, juga yang lain-lain kita tingkatkan, sembari kita memiliki poin plus seperti nilai spiritualitas kita lebih tinggi, nilai pemahaman fikih muamalah kita lebih tinggi, nilai kesadaran syariah kita lebih tinggi gitu ya. Nah, itu kan berarti kita kan jauh unggul dibandingkan teman-teman lainnya. Nah, mungkin kerja keras itu yang kita perlukan untuk mencapai apa yang dinamakan saatnya orang-orang syariah bisa bekerja di perbankan Islam gitu, yang memang seharusnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Yes, mungkin itu saja pandangannya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya ya, ada di Mbak Siska. Bagaimana cara Mbak Titik menentukan teknik analisis data yang tepat pada penelitian ini? Siap, Langsung dijawab ya, Kang ya? siap. Oke. Cara kita menentukan teknik analisis datanya, nah kita kan secara umum itu kan penelitian kan ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif gitu. Kalau yang kualitatif biasanya teknik pengambilan datanya itu baik itu yang biasanya kita menggunakan wawancara, dokumentasi, observasi, atau mungkin kepustakaan gitu. Nah, karena ini merupakan data kuantitatif, yang kita uji adalah hipotesisnya, berarti kita memerlukan sebuah alat analisis gitu. Alat analisis, dalam hal ini saya menggunakan SPSS. Nah, jadinya untuk menentukan teknik mana yang kita gunakan, kita harus mengetahui dulu jenis penelitian kita itu apa gitu. Jadinya karena ini penelitian kuantitatif, saya menggunakan analisis dari SPSS versi 23, dan di samping itu juga saya lengkapi hasil dari pengolahan data tersebut dengan wawancara. Lebih dominan yang kuantitatif, namun saya lengkapi untuk mendukung hasil dari proses pengolahan data itu saya menggunakan wawancara juga. Nah, itu. Dan mungkin itu Mbak Siska, atau ada yang perlu saya tambahkan? Atau mungkin ada tambahan dari Mas Zilal, Afwa? Dari saya cukup ya. Untuk diskusi mungkin cukup kali ya. Iya, Kang Randy. Sebelum ditutup mungkin ada closing statement. Barangkali itu ada di Mbak Titik ataupun di pembedah Kang Jilal untuk memberikan closing statement-nya untuk sebelum ditutup pada malam kali ini. Baik, closing statement dari saya, seperti yang pernah saya sampaikan juga pada diskusi yang sebelumnya, skripsi yang selesai, tidak ada skripsi yang Putus sinyalnya kali ya. Mungkin Kang Randy closing statement. Ya. Sama Kang Jilal aja mungkin ya. Ya, sambil menunggu mungkin ya, jadi dari Mbak Titik. Ya, berkaitan dengan penelitian, pertama sih sama dengan apa ya, kalau istilah ayat ekonomi itu,
antara dimingkum gitu, suka sama suka di antara kita dan tulisan gitu. Nah, kalau salah satunya terpaksa, biasanya agak berat, nggak jodoh gitu ya, atau berat lah gitu. Jadi bagaimana yang pertama memang mencoba untuk menyukai dan mencintai penelitian. Paling tidak mencoba, lama-lama kan akhirnya nyaman ya, dan sampai pada dan kita berharap kita sampai pada titik di mana kalau nulis itu malah kalau nggak nulis nggak happy gitu ya. Dan ini udah banyak yang melakukan, banyak yang membuktikan. Kalau kita lihat misalnya Prof. Irwan Abdullah yang salah satu profesor di UGM itu, dia pernah menulis satu jurnal 4.500 kata hanya dalam satu malam. Kenapa dia bisa? Ternyata dari mudanya sudah membiasakan diri sebelum tidur wajib baca satu artikel jurnal. Kalau enggak, dia nggak tidur. Itu ketika di Belanda. Bayangkan di Belanda tentu saja bahasanya bukan bahasa Sunda, bahasa Minang, bahasa Sasak ya, atau bahasa lain-lainnya, tapi bahasa Inggris gitu ya. Atau bisa jadi ada bahasa Belanda. Nah, karena kebiasaan muda itu yang membuat dia masukkan apa namanya tuh inputnya banyak gitu. Inputnya banyak sehingga luarannya pun atau outputnya pun juga banyak gitu. Makanya ketika nulis itu jadi lebih mudah dan juga ada trik gitu. Kalau misalnya kita nulis artikel jurnal itu kan sebenarnya ada, kalau tidak salah itu kan kalau teori beliau ya, dia memakai teori 30 paragraf. Nah, 30 paragraf inilah yang kita isi gitu kan. Paragraf satu apa, itu kan latar belakang, terus diisi dengan apa, 2, 3, 4, sampai yang ke 30. Nah, dan masing-masing, dan kita nggak mesti berpikiran, wah banyak ya satu artikel. Tapi kalau kita mulai satu paragrafnya itu sambil sambil nunggu dosen pembimbing datang gitu, satu paragrafnya sambil membuka kita nunggu di kelas sebelum perkuliahan dimulai, satu paragrafnya gitu terus karena input kita udah banyak, akhirnya kita jadi mudah gitu. Nah, mencapai titik nyaman itu kan, mudah itu kan perlu waktu. Nah, ini termasuk buat saya pribadi ini. Jadi perlu waktu, perlu kesabaran, harus dipaksakan dulu di awal, lama-lama nanti kita sampai di titik. Nah, mungkin itu akhirnya kita bisa menikmati. Nah, barangkali itu ya. Jadi lebih kepada mengikhlaskan hati dulu bahwa meneliti itu perlu, dan meneliti itu nanti lama-kelamaan jadi mudah. Barangkali itu aja dari saya. Siap, makasih Kang Jilal. Mbak Titik sudah ada kali ya? Oh iya, tadi ada gangguan sinyal tiba-tiba keluar. Siap. Mau meneruskan closing statement-nya atau cukup, Mbak? Sudah cukup, Kang. Siap. Mungkin untuk kegiatan malam ini, alhamdulillah di penghujung, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Titik, Kang Jilal, dan Al Ustadz Latif ya, yang sudah sedia gitu pada kegiatan malam ini. Dan juga kepada penanggung jawab Kang Rijal SM, saya ucapkan makasih banget yang sudah memfasilitasi gitu ya kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Ditunggu mungkin dan untuk teman-teman juga kepada kegiatan mingguan yang akan datang. Semoga apa yang sudah disampaikan menjadi ilmu bagi kita dan bisa diamalkan lagi kepada masyarakat luas dan umumnya gitu. Mungkin sekian
untuk kegiatan malam kali ini ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi